video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk murid sekolah minggu agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang kelas 5 SD. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, selalu ceria, selalu bersemangat belajar dan tidak lupa bersemangat dalam berbuat baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan lanjut membahas materi kita di pelajaran 4, yaitu tentang 3 ciri kehidupan. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 ciri kehidupan dan hari ini adalah ciri yang ketiga. Ya, teacher akan sedikit mereview kembali mengenai 2 ciri kehidupan yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah selalu berubah. Nah, hidup ini pada hakikatnya adalah perubahan. Kalian dulu kecil, sekarang sudah mulai besar. Nah, itu namanya berubah. Barang-barang yang ada di sekitar kalian tentunya juga berubah. Dulunya baru, sekarang sudah lama, warnanya pasti akan berubah. Semuanya berubah. Dan yang kedua adalah ciri kehidupan yang kedua adalah tidak memuaskan, atau dalam bahasa Palinya disebut duka. Ya, dalam hidup ini kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itulah yang dikatakan hidup ini tidak memuaskan. Misalnya kita sudah mendapatkan sesuatu, nanti besoknya kita akan punya keinginan-keinginan lainnya. Ciri kehidupan yang ketiga adalah anatta, atau yang berarti tanpa diri. Kebanyakan orang berharap dirinya kekal. Hal ini tentu tidak benar, karena di ciri kehidupan yang pertama kita sudah mengetahui bahwa hidup ini selalu berubah, jadi tidak ada yang kekal. Segala sesuatu berubah, badan dan batin kita juga berubah. Badan dan batin kita tidak kekal dan tidak bisa berdiri sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain, meskipun kita adalah seorang yang pintar misalnya atau orang yang kaya, pasti kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya, orang yang kaya raya sekalipun tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, bukan? Dia pasti butuh orang untuk membantunya, makanya perlu pembantu, perlu supir, ya. Dia juga tidak bisa menanam padi sendiri, ya. Kalau mentang-mentang dia kaya, dia bilang dia tidak membutuhkan orang lain. Nah, itu tidak benar, karena kita membeli beras di pasar, tentunya harus ada petani yang menanam padi di sawah, lalu ada yang mengantarkan beras tersebut ke pasar, lalu ada penjual, ada pedagang gitu, lalu baru kita bisa beli. Nah, sudah sampai di rumah kita, beras itu tidak bisa langsung kita makan. Tentunya kita butuh bantuan orang lain, atau mungkin kita bisa masak sendiri, ya. Dimasak sendiri, masak itu pun membutuhkan hal-hal lainnya, butuh air dan butuh segala macamnya. Itulah dikatakan bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain. Orang yang merasa dirinya kekal biasanya egois. Ia merasa dirinya yang paling penting di antara semua orang di dunia ini. Ia merasa dirinya yang paling hebat. Ia menganggap orang lain lebih rendah darinya. Ia tidak peduli dengan orang lain. Ia ingin segala keinginannya saja yang dipenuhi. Nah, tentunya kita tidak boleh jadi orang yang egois, ya. Kita tidak boleh hanya keinginan kita saja yang terpenuhi. Padahal jika kita lihat lagi, kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita ada seperti sekarang ini karena jasa banyak pihak. Contohnya, kita bisa sehat karena makan makanan yang disediakan orang tua. Nah, makanan yang disediakan orang tua itu bisa terhidang berkat jasa para petani, para pedagang, bahkan hewan-hewan yang ikut menyuburkan tanah.
Kita butuh penjahit untuk membuat pakaian kita. Kita butuh dokter saat sakit. Kita butuh guru supaya pandai. Kita butuh tukang sampah agar lingkungan kita bersih dan sehat. Jika tidak, kehidupan kita tentu tidak akan senyaman sekarang. Bayangkan kalau tidak ada mereka semua. Apakah kita bisa hidup enak? Misalnya, walaupun kita kaya raya, kalau tidak ada tukang sampah yang membantu mengangkatkan sampah kita, membuangkan ke tempat pembuangan akhir, tentunya rumah kita akan penuh dengan sampah. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita butuh penjahit, walaupun misalnya kita bilang, "Oh, saya kan kaya, banyak uang." Tapi untuk menjahit baju kita perlu penjahit. Walaupun bajunya kita beli di toko, tentu ada orang yang menjahit bajunya baru dijual di toko. Nah, seperti itu. Begitu juga jika kita sakit, kita butuh dokter, ya. Kita juga butuh guru agar kita bisa pandai yang akan mendidik kita. Ada guru, ada mama, ada papa, dan juga ada keluarga kita yang lain yang membantu mendidik kita agar menjadi anak yang baik dan berkarakter. Jadi sebenarnya kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita selalu memerlukan bantuan makhluk lain. Oleh sebab itu, semua orang sama pentingnya. Tanpa makhluk lain, kita ini bukan apa-apa. Tanpa makhluk lain, kita tidak bisa hidup. Jadi buat apa kita sombong dan merasa diri paling hebat? Semua makhluk sama pentingnya. Semua makhluk ingin hidup. Semua makhluk ingin bahagia. Kita tidak boleh sombong dan egois. Kita juga harus selalu memikirkan kebahagiaan makhluk lain, karena kita saling tergantung. Dalam praktik anatta bisa diartikan sebagai sikap tidak egois. Orang yang tidak egois tidak menganggap dirinya penting atau paling hebat. Ia tidak sombong, ia rendah hati. Ia juga tidak merasa harus selalu diperhatikan, sehingga ia tidak banyak menuntut ini dan itu. Ia tidak marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Nah, sekarang siapa yang marah ketika keinginannya tidak dipenuhi? Nah, itulah orang yang egois. Orang yang tidak egois akan peduli kepada orang lain. Ia juga menolong dan melayani orang lain. Orang yang tidak egois bisa mengalah. Ia mau berkorban untuk makhluk lain. Orang yang tidak egois bisa mengalah. Orang yang tidak egois tidak menang sendiri. Orang yang tidak egois tidak cepat tersinggung. Ia mudah memaafkan. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tidak egois. Berikut ini ada kisah yang sangat bagus, kisah bodhisatwa yang pernah terlahir sebagai seekor kera, dikatakan kisah kera yang agung. Sebelum lahir sebagai petapa Gotama, Buddha pernah terlahir sebagai kera yang agung. Kera ini penuh cinta kasih dan bijaksana. Ia tinggal di sebuah hutan. Suatu ketika ada seorang pemuda yang jatuh ke jurang. Kera agung melihatnya. Ia segera turun ke jurang dan menolong pemuda itu. Sebelum kera agung menggendong pemuda itu dari jurang, ia berlatih dengan membawa batu besar di punggungnya. Setelah merasa cukup kuat dan yakin, ia lalu menggendong pemuda itu dan memanjat keluar dari jurang dengan penuh perjuangan. Sang kera berhasil menggendong pemuda itu keluar dari jurang. Namun, pemuda itu masih tersesat. Kera harus mengantar pemuda itu sampai ke desa. Di tengah perjalanan, kera merasa capek. Ia lalu tidur sebentar di bawah pohon. Nah, lalu apa yang terjadi? Saat kera sedang tidur, pemuda itu merasa lapar sekali. Ia tidak
menemukan makanan di sekitarnya. Ia lalu melihat kera yang sedang terlelap dan berpikir, daging kera ini mungkin bisa kumakan. Lalu ia mengambil batu dan melempar ke arah kera. Untungnya batu itu meleset dan si kera selamat. Batu itu hanya melukai kepalanya. Lalu tentu saja dengan sedih si kera bertanya, "Aku sudah menolongmu, mengapa kamu menyerangku?" Pemuda itu merasa bersalah dan tidak bisa menjawab. Akhirnya kera memutuskan, "Berjalanlah di belakangku. Tapi jangan terlalu dekat. Aku akan tetap mengantarmu ke desa." Luar biasa sekali ya si kera ya. Walaupun sudah dilukai, namun ia tetap ingin menyelamatkan si pemuda itu dengan mengantarkannya ke desa. Meskipun telah dilukai, sang kera memaafkan pemuda itu dan tetap mau menolongnya sampai pemuda itu benar-benar selamat sampai di desa. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka tinggal di pinggir desa. Kera itu kembali ke hutan. Pemuda itu sangat menyesal karena ia sempat berbuat jahat kepada kera itu. Karena karma buruknya, ia terkena penyakit kusta. Kera agung sama sekali tidak dendam kepada pemuda itu. Nah, penyakit kusta itu sejenis penyakit cacar, tapi bentol-bentolnya lebih besar dan biasanya ada luka-lukanya begitu ya. Sikap kera yang agung adalah salah satu contoh sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Ia bisa saja duduk santai, namun dia memilih untuk menolong si pemuda itu. Walaupun si pemuda itu ingin mencelakainya, ya, namun si kera tidak merasa dendam dan dia tetap akan menolong si pemuda itu sampai akhirnya si pemuda itu selamat sampai ke desa. Ini adalah contoh teladan yang baik, contoh sikap tidak egois dari seekor kera. Dan teacher berharap kita semua bisa meneladani sikap tersebut. Dengan memahami sifat kehidupan, kita akan menjadi siswa Buddha yang lebih bahagia karena bisa menerima perubahan, lebih bahagia karena bisa merasa puas, lebih bahagia karena tidak egois. Nah, inilah tujuan kita mempelajari 3 ciri kehidupan. Oke, baiklah anak-anak semuanya, teacher sudah selesai menjelaskan mengenai 3 ciri kehidupan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh langsung menanyakan kepada teacher. Dan mungkin di pertemuan selanjutnya teacher akan kembali mengulang ya, mereview pelajaran yang sudah kita pelajari. Selanjutnya kita hari ini mengerjakan tugas evaluasi pada buku IPA Siko halaman 64, 65, dan 66. Teacher yakin semuanya bisa mengerjakan dengan baik, dikerjakan dengan tulisan yang rapi tentunya. Dan terima kasih atas perhatiannya.